Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Edisi Sabtu 21 Januari 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Dara Putri Noval. Ini beragam informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa, proses evakuasi satu unit dump truck yang mengalami kecelakaan tunggal karena hindari pengendara melawan arah sehingga dump truck menabrak pohon. Petugas polisi lalu lintas Polsek Delitua bersama personil TNI melakukan evakuasi satu unit dump truck yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Abdul Haris Nasution Medan pagi tadi. Proses evakuasi berlangsung dengan menggunakan kendaraan mobil derek. Petugas kepolisian lalu lintas Polsek Delitua yang berada di lokasi terlihat mengatur lalu lintas saat berjalannya proses evakuasi satu unit dump truck bernomor polisi BK 8555BI yang mengalami kerusakan bagian depan. Akibat menabrak sebuah pohon hingga tumbang yang berada di pulau jalan, kendaraan dump truck bermuatan pasir yang datang dari arah flyover Jamin Ginting menuju underpass Titik Kuning ini mengalami hilang kendali setelah menghindari kendaraan yang menyeberang dengan melawan arah. Kondisi dump truck yang menabrak pohon tersebut kembali hingga pasir yang diangkut tumpah ke badan jalan sehingga menghalangi pengendara yang melintas dan menimbulkan kemacetan. Driver dump truck bernama Tarido mengungkapkan kendaraan yang dikemudikannya mengalami remblong setelah menghindari pengendara yang akan menyeberang dengan melawan arah. Jadi kalau dilari kan ke kiri ya bisa kena orang, kena mobil. Berarti menghindari sepeda motor, Menghindari Bang? sepeda motor. Lagi nyebrang ya, Bang? Ya. Tadi dari arah mana ke mana, Bang? Dari arah Pancur mau ke Medan. Medan. Panit 1 Lalu Lintas Polsek Delitua Ibda Herbert Nababan menjelaskan dump truck yang terbalik telah berhasil dievakuasi. 35 menit tadi telah terjadi truk terbalik akibat daripada ada kendaraan roda 2 yang melawan arah. Jadi supir banting setir ke kanan, jadi terjadilah terbalik truknya. Ya, saat ini sudah siap evakuasi, tinggal kendaraannya kita tarik untuk disingkirkan jauh biar kita lancarkan kartu lintas. Tinggal materialnya yang ada di jalan, itu pun kita usahakan untuk kita geser agar lalu lintas berjalan dengan baik. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, memperkenalkan pendidikan demokrasi melalui suara demokrasi. Pemilihan umum pengurus OSIS diharapkan peserta didik akan memiliki karakter sesuai dengan azas Pancasila. Suara demokrasi pemilihan umum pengurus OSIS ini sudah ada dilaksanakan sekolah, diantaranya di SMP Negeri 14 Medan selama 2 hari. Berbeda dengan pemilihan pengurus OSIS pada periode sebelumnya, di mana suara demokrasi pemilihan pengurus OSIS periode 2023-2024 ini, kepala sekolah, guru, staf tata usaha, petugas kebersihan, dan peserta didik yang berjumlah 1.000 lebih memberikan hak suaranya. Sebelumnya, rangkaian pemilihan pengurus OSIS ini diawali dengan pendaftaran calon, seleksi administrasi, seleksi wawancara, kampanye, hingga pemungutan suara dan terakhir pengumuman pemenang. Di sekolah ini, calon pengurus OSIS terdiri atas ketua dan sekretaris serta bendahara bersama wakil-wakilnya masing-masing 2 pasangan. Dan seluruh pasangan calon pengurus berusaha dari peserta didik kelas 8. Pemungutan suara ini berlangsung selama 2 hari yang dikoordinir guru, dan pemilihan pengurus OSIS ini diawali dengan pemberian suara oleh kepala sekolah, dilanjutkan dengan guru, staf tata usaha, petugas kebersihan, dan para peserta didik. Kepala SMP Negeri 24 Medan Dewi Sri Indiarti Kusuma mengatakan, kegiatan ini sebagai ajang implementasi kurikulum merdeka dalam menjabarkan nilai-nilai demokrasi. Melalui konsep pembelajaran demokrasi ini diharapkan menjadikan peserta didik memiliki karakter sesuai azas Pancasila. Selain itu, suara demokrasi pemilihan umum pengurus OSIS ini juga sebagai agenda proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, melalui pemilihan suara demokrasi dapat menumbuhkan sikap demokrasi sejak dini terhadap peserta didik dengan prinsip jujur dan adil. Demokrasi ini
ini kita laksanakan mulai dari awal Desember. Anak-anak diberi pengetahuan mengenai apa itu suara demokrasi dan bagaimana pesta demokrasi yang ada di Indonesia dan di negara-negara lain. Sampai akhirnya sampailah kepada suatu sistem pemilihan ketua OSIS, sekretaris dan bendahara. Ini sama persis dengan bagaimana ketika kita melakukan pesta demokrasi di negara kita. Jadi di sini adalah miniaturnya, miniatur untuk pemilihan ketua OSIS mengenai pemilihan pilkada begitu ya Pak ya, sehingga anak-anak dapat merasakan dan dapat memahami apa sebenarnya pesta demokrasi tersebut. Diharapkan pengurus OSIS yang terpilih untuk periode 2023-2024 dapat amanah menjaga nama baik SMP Negeri 24 Medan, baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Pemirsa, pelayanan Samsat keliling dalam hal perpanjangan SIM kian diminati masyarakat, pasalnya sistem pelayanan yang cepat, akurat, dan melalui satu pintu. Pelayanan SIM keliling yang ada di Jalan Jamin Ginting, Medan sudah dikunjungi masyarakat sebelum jam operasional dilakukan oleh petugas operasional Samsat keliling. Masyarakat yang datang langsung mendapatkan pelayanan registrasi oleh petugas yang berada di lokasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh warga dalam mengurus perpanjangan SIM antara lain fotokopi KTP, surat kesehatan, SIM yang lama dan maksimal 14 hari sebelum masa berlaku habis. Operator Samsat Keliling Padang Bulan Aibda Riki Barus mengatakan Samsat Keliling dapat melayani masyarakat 20 sampai dengan 30 orang per harinya. Jika jumlah masyarakat yang datang sudah melebihi target yang ditentukan, akan dialihkan ke hari berikutnya. Aibda Riki Barus menjelaskan semua masyarakat yang datang akan tetap terlayani dengan baik meski pembuatan SIM yang baru tidak dilakukan pada hari yang sama. Terkait dengan administrasi perpanjangan SIM untuk jenis SIM A dan SIM C masih tetap dengan tarif yang sebelumnya. Operator Samsat Aibda Riki Barus menjelaskan untuk satu orang warga yang melakukan perpanjangan SIM dibutuhkan waktu 4-5 menit. Ketentuan ini sudah sesuai dengan aturan atau standar operasional prosedur yang berlaku. Masyarakat yang datang tetap kita layani semua, tergantung situasi. Kalau memang waktunya sudah habis, barunya kita ini. Untuk kedepannya, besoknya kita terima kembali. Kendala yang dihadapi ada sih, Bang Boris, atau tidak? Untuk saat ini berjalan seperti biasa, nggak ada kendala. Tergantung situasi yang saat ini masih berjalan dengan lancar. Oke. Bang Boris, standar pelayanannya untuk satu orang sih berapa menit sih? Untuk kecepatan kita mudah-mudahan per berkas itu satu berkasnya kita siapkan 5 menit bisa langsung selesai. Operator SIM keliling sebagai penanggung jawab Samsat keliling di Padang Bulan berpesan kepada masyarakat untuk masa berlakunya SIM setelah diterbitkan ulang akan dihitung sesuai dengan penerbitan SIM terakhir. Untuk itu masyarakat diharap memperhatikan masa berlaku dikeluarkannya SIM karena tidak lagi disesuaikan dengan tanggal lahir. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Pasar Tumpah Ruah yang digelar di Pasar Tradisional Lintong di Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan, sering mengalami kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan. Hal ini disebabkan bahwa sebagian para pedagang dan parkir kendaraan mulai dari roda 2 hingga roda 4 menggunakan badan jalan sehingga arus lalu lintas kerap macet. Beginilah situasi dan kondisi di sepanjang jalan pasar tradisional Lintong di Huta. Para pembeli dan pedagang bertransaksi di sepanjang jalan tersebut tanpa ada petugas terkait yang mengatur arus lalu lintas untuk mengatasi. Salah seorang warga masyarakat Kecamatan Lintong di Huta, Janti Sihombing, menyebutkan penyebab utama kemacetan arus lalu lintas di sepanjang jalan pasir tradisional Lintong di Huta ini diakibatkan masih banyak para pedagang berjualan dengan menggunakan badan jalan tersebut dan juga kurang sadarnya masyarakat memarkirkan kendaraannya di sepanjang badan jalan.
Janti juga menyebutkan bahwa keinginan warga masyarakat di seputaran pasar tradisional Lintong Nihuta berharap agar pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menertibkan para pedagang yang masih menggunakan badan jalan dan mengarahkannya masuk ke lokasi pasar tradisional Lintong Nihuta. Bagi kendaraan-kendaraan pembeli maupun penjual yang sedang parkir menggunakan badan jalan agar dapat juga ditertibkan ke lokasi tempat parkir yang telah ditentukan oleh pihak dinas terkait. Di Kecamatan Pasuruan kita ini supaya semua pedagang yang ada di pinggir jalan ini saya minta kepada Bapak Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan supaya digusur ke dalam. Kalau bisa saya permintaan saya dari orang tokoh masyarakat supaya ini yang penjual-jual di jalan ini supaya dipantau masuk ke dalam biar jalan ini lancar, nggak ada yang terhambat. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebagai wujud peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Wali Kota Medan Bobi Nasution meluncurkan program Universal Health Coverage di Jaminan Kesehatan Medan Berkah. Wali Kota Medan Bobi Nasution berharap program berobat hanya menggunakan KTP Medan yang telah berlaku 1 Desember 2022 kemarin benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. Launching UHC JKMB ini dilakukan Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama Dirut Utama BPJS Kesehatan Profesor Ali Gufron Mukti di RSUD Bahtiar Djapar Medan Labuhan kemarin. Selain launching JKMB, Bobi Nasution juga melakukan soft launching RSUD Bahtiar Djapar. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan mengatakan saat ini sudah 96% masyarakat Kota Medan tercover BPJS Kesehatan, tinggal 4% belum tercover BPJS. Namun setelah berlakunya program UHC JKMB 4% tersebut telah ditanggung oleh Pemko Medan. Diberlakukannya UHC JKMB, banyak daerah lain mengetahui dan juga meminta kepada BPJS Kesehatan agar daerahnya dapat melakukan program yang sama. Tentunya ini berdampak positif bagi BPJS Kesehatan dan secara tidak langsung Pemko Medan berperan dalam mempromosikan BPJS Kesehatan. Wali Kota Medan mengingatkan kepada Dinas Kesehatan dan stakeholder yang terlibat langsung dalam program UHC JKMB dapat memperhatikan dan meningkatkan pelayanan. Dari data yang didapat, ada sekitar 41 puskesmas dan 48 rumah sakit di Kota Medan. Dengan dilaunchingnya UHC JKMB, pelayanan kesehatan harus diperhatikan dan ditingkatkan. Terkait dengan soft launching RSUD Bahtiar Djapar, Wali Kota Medan berpesan kepada jajaran rumah sakit agar dapat menjadikan rumah sakit tidak memberikan trauma kepada masyarakat. Jadikan rumah sakit ini dapat melayani dan menyehatkan masyarakat. Ya, makanya tadi saya sampaikan itu ada 705.000 itu yang mandiri ya, apakah itu dari penerima upah atau ada yang mandiri. Datanya ada semua, makanya sudah kita lihat berapa potensi. Kira-kira yang mau coba-coba dari itu ada potensinya ada berapa, nah, itu sudah bisa kita lihat. Kalau dia sudah tercover BPJS dari perusahaannya, nah ini nggak bisa memang, nggak bisa dia coba-coba karena sudah ada memang iuran tiap bulannya dari perusahaan ya. Ini benar-benar yang bayar sendiri, bayar mandiri, yang kira-kira mau coba-coba udahlah nggak usah bayar. Padahal dia berkecukupan bermampu. Nah ini sudah kita diskusikan sama Pak Dirut bagaimana mengantisipasinya sudah ada. Nah, pelayanan kesehatan di Kota Medan semakin lebih baik dan harapan terbesarnya tentunya seluruh masyarakat Kota Medan sehat-sehat saja, sehat semua. Walaupun kita berikan pelayanan kesehatan yang mengcover seluruh masyarakat Kota Medan, tapi tentunya harapan kita jangan digunakan. Nah berarti jangan digunakan ini tetap sehat, itulah intinya. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, saat pandemi pelaku usaha mikro kecil menengah banyak yang terpuruk, namun adanya teknologi digital pelaku UMKM berangsur bangkit. Termasuk UMKM yang ada di kawasan Danau Toba sehingga menarik wisatawan mancanegara dan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menstabilkan ekonomi negara.
Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, di mana jumlahnya mencapai 99% dari total usaha dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 66% dan mampu menyerap tenaga kerja 96% lebih dari total tenaga kerja nasional. Usaha mikro kecil dan menengah adalah kelompok usaha yang memiliki kontribusi besar untuk stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, kelebihan dari kelompok usaha ini mampu menghadapi berbagai macam goncangan ekonomi. Perkembangan teknologi dewasa ini membuat pengguna media sosial semakin meningkat, di mana menjadikan hal yang efektif membantu para pengusaha UMKM untuk naik kelas melalui munculnya beberapa e-commerce sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba terus mendorong keberadaan para pelaku UMKM, mengingat UMKM dan kepariwisataan sangat sejalan dan mampu memberi dampak positif terhadap pelakunya. Produk UMKM unggulan di kawasan Danau Toba adalah wastra atau yang lebih dikenal tenun ulos. Rata-rata pembuatan tenun ulos ini dibuat secara manual dengan pewarnaan alam. Banyak tempat di kawasan Danau Toba yang menjadi sentra pembuatan tenun ulos yang diproduksi oleh ibu rumah tangga bahkan kaum muda-mudi. Para pelaku UMKM khususnya tenun ulos di Desa Papande, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, mengaku meski desa mereka berada di salah satu pulau di tengah Danau Toba, namun kain tenun yang dihasilkan sudah sangat dikenal hingga ke mancanegara. Selain kain ulos, produk UMKM yang menjadi unggulan di kawasan Danau Toba terdapat berbagai fashion dengan tulisan dan gambar Danau Toba. Keahlian para pelaku UMKM dalam mengukir kayu menambah aneka produk ukiran yang dapat dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan. Kawasan Danau Toba juga terkenal dengan penghasil kopi terbaik di Indonesia, sehingga banyak pelaku UMKM mengolah biji kopi menjadi serbuk kopi Arabica dan Robusta. Salah satu produksi kopi yang cukup terkenal di kawasan Danau Toba adalah kopi Sidigalang. Setiap wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini dapat melihat proses penggilingan biji kopi menjadi serbuk yang siap untuk diseduh. Kehadiran pemerintah dalam mendukung keberadaan para pelaku UMKM melalui pemberian akses terhadap perbankan adalah solusi untuk terus meningkatkan geliat UMKM. Pemerintah memastikan agar pelaku UMKM dapat bertumbuh harus menggunakan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan yang resmi. UMKM ini punya kontribusi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengembangan UMKM ini akan berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi. Salah satu yang menjadi kendala pengembangan UMKM-nya adalah permodalan. Nah, bagaimana sekarang UMKM bisa terakses dengan kredit yang lebih luas lagi? Memang ada sejumlah upaya pemerintah, misalkan ada kredit usaha rakyat atau KUR dengan skema yang sangat berpihak kepada UMKM, tetapi jaminan yang diminta oleh perbankan ini juga menjadi salah satu kendala bagi UMKM untuk mendapatkan kredit. Oleh karena itu perlu ada inisiatif-inisiatif baru di dalam pemberian kredit UMKM, bagaimana UMKM bisa mendapatkan kredit tanpa jaminan, atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu membuat sebuah skema jaminan kredit. Jadi ada yang namanya jaminan kredit daerah atau Jamkrida, kemudian ada juga jaminan kredit nasional yang intinya adalah memberikan jaminan kepada perbankan agar mau menyalurkan kreditnya kepada UMKM. Kalau ada jaminan kredit daripada negara, maka UMKM bisa mendapatkan akses terhadap kredit. Selama ini UMKM sangat tergantung dengan rentenir karena mereka memang tidak punya jaminan dan rentenir bisa memberikan pinjaman tanpa jaminan. Nah, ini yang perlu ada inisiatif-inisiatif baru dari negara agar UMKM kita bisa mendapatkan permodalan yang lebih mudah dan juga membantu dalam pengembangan usahanya.
Salah satu lembaga perbankan nasional yang ada di kawasan Danau Toba terus memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM melalui kredit usaha rakyat bahkan tanpa agunan. Sebagai lembaga perbankan, khususnya Bank BRI, tentunya kami harus terus mendorong sektor UMKM melalui penyaluran dana kredit usaha rakyat tanpa proses yang sulit. Setiap bulannya penyaluran dana KUR tersebut sesuai dengan program pemerintah di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir sudah mencapai target. Dan kami berharap melalui program KUR sektor ekonomi bisa bangkit kembali. Saat ini, para pelaku UMKM terus berbenah khususnya dalam menyambut delegasi G20 yang rencananya akan datang di kawasan Danau Toba. Sektor UMKM memiliki peranan penting dalam mensukseskan kehadiran peserta delegasi 20. Untuk itu, sebagai lembaga perbankan, kami akan terus mendukung keberadaan UMKM sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Keberadaan para pelaku UMKM di kawasan Danau Toba memiliki peluang untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Mengingat para wisatawan baik lokal maupun mancanegara silih berganti berkunjung ke kawasan Danau Toba. Produk UMKM adalah hal yang paling dicari untuk menjadi buah tangan dan kenang-kenangan. Pemerintah dan perbankan diharapkan terus mengawal keberadaan pelaku UMKM sehingga mampu memberikan sumbangsih yang besar terhadap pemasukan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, kelompok pemain musik kecapi Tiongkok atau Guzeng kian menggiatkan latihan, mengingat banyaknya penawaran dan jadwal manggung. Bahkan seminggu jelang Imlek, kelompok pemusik Guzeng ini telah tampil di berbagai tempat. Kelompok pemusik kecapi Tiongkok atau Guzeng yang tergabung dalam Jet Music Academy di Jalan Singosari, Kecamatan Medan Aryal, telah kebanjiran pementasan sejak minggu lalu. Hal ini membuat para pemain Guzeng ini menambah jadwal latihan dibanding biasanya, agar mampu menunjukkan performa yang baik saat pementasan. Lagu bertema Imlek Piawai mereka mainkan dari lagu Chai Sen Dao atau Datangnya Dewa Rezeki hingga Tien La Lu atau Jalan ke Surga. Suara musik yang membawa imajinasi pada keteduhan itu pun mengalun membentuk sebuah harmoni, menciptakan keindahan yang lembut dan mengalun indah di telinga. Perpaduan petikan tangan kanan di atas 21 senar yang memainkan melodi, berdampingan dengan tangan kiri yang memainkan chord, menghasilkan senandung alunan musik yang menyentuh. Pelatih Guzeng Ngartini Huang mengatakan, permintaan pementasan Guzeng di tahun ini jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya. Bahkan di tahun ini seminggu jelang perayaan Imlek, kelompok mereka telah tampil di berbagai pusat keramaian seperti mal hingga vihara. Guzeng merupakan alat musik tradisional Tiongkok yang paling populer saat ini di Indonesia, di mana Guzeng dimainkan dengan cara dipetik. Jari-jari untuk memetik memakai alat bantu berupa kuku palsu yang terbuat dari tempurung kura-kura atau plastik. Di tangan guru dan musik Jet Music, Guzeng sudah berkembang pesat menjadi alat musik yang bukan hanya bisa memainkan musik klasik, tetapi juga musik pop, bahkan sejumlah musik nasional maupun mereka mainkan. Terbanyak biasanya itu menjelang Imlek beberapa hari baru ada jab tampil, tetapi kali ini seminggu sebelumnya kita juga udah diminta untuk mempertunjukkan permainan alat musik tradisional ini. Prediksi saya di tahun 2023 ini penggemar alat musik ini bertambah banyak, sehingga saya 2 bulan sebelumnya sudah banyak memberi training untuk murid-murid baik yang junior ataupun senior untuk menambah lagi lagu-lagu di tahun ini. Jadwal pementasan sudah padat sejak seminggu menjelang Imlek. Diperkirakan peminat musik Guzeng di tahun ini bertambah dan dapat dilihat dari antusiasme masyarakat ketika kelompok ini tampil di pusat keramaian.
Salah seorang pemusik guzeng yang juga murid Jet Music Academy, Chirlin, mengatakan tingkat kesulitan dalam memainkan alat musik tradisional Tiongkok ini adalah menentukan not sembari memetik senar dengan jari. Meskipun dirinya baru menggeluti alat musik ini 1 tahun belakangan, namun dirinya sudah tampak mahir memainkan petikan demi petikan yang menghasilkan nada indah. Semula alat musik yang ada sejak 2000 tahun silam ini dimainkan oleh para gembala. Waktu itu orang-orang biasanya memainkan guzeng untuk menggambarkan keindahan alam. Dalam perjalanannya pada dinasti yang banyak, kaum cendekiawan yang dapat memainkan alat musik ini. Alunan suaranya dipercaya dapat membantu proses meditasi, pribadi pensucian dan penyempurnaan diri, pelabuhan dengan alam semesta serta sebagai sarana penyambung komunikasi antar sahabat. Setengah tahun. Gimana kira-kira? Ada kesulitan nggak? Awalnya sih sulit sih pasti, tapi kayak setelah lama-lama malah ketagihan main terus. Kesulitannya itu kayak mana? Boleh ceritain? Posisi not sih sama tempo. Itu sering miss atau gimana? Tapi lama-kelamaan jadi gampang. Tingkat kesulitan memainkan guzeng ialah saat akan menentukan not sembari memetik senar. Namun hal ini akan menjadi biasa dan lebih baik seiring seringnya berlatih dan memainkan lagu. Ya, pemirsa, pagelaran adat dan budaya memiliki nilai etika dan budaya leluhur yang harus dilestarikan adat istiadatnya. Untuk melestarikan adat budaya tersebut, Persatuan Pomparan Simangonding Sianturi melaksanakan partangyangan bolon di desa saat Nihuta, Kecamatan Buara, Kabupaten Tapanuli Utara. Pesta Bolon Punguan Simangonding Sianturi diawali dengan musyawarah besar untuk mengevaluasi kinerja pengurus periode sebelumnya dan memilih pengurus periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Dalam kehidupan orang Batak, unsur-unsur adat dan budaya tidak pernah lepas dari kehidupannya. Seperti halnya pada pesta Partangyangan Bolon Simangonding Sianturi ini, syarat dengan pagelaran budaya yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi penerus. Pasahat Hasea kepada Panamboli Lumban Gampiri Sianturi, adik dari Simangonding Sianturi, adalah merupakan rangkaian pelaksanaan pesta Partangyangan Simangonding Sianturi yang baru pertama kali dilaksanakan secara skala nasional. Pada pagi hari sebelum matahari terbit, Panamboli Lumban Gampiri melaksanakan tugasnya mempersiapkan jamban yang akan dibagikan suhud kepada pihak yang berhak menerima. Pomparan Simangonding Sianturi, anak, guru, bere, dan ibebere seluruh Indonesia telah diberkati Tuhan, baik Hagabeon, Hasangapon, dan Honorawan. Maka sudah selayaknya mengucap syukur dengan sukacita kepada Tuhan. Ucapan syukur dan sukacita ini diwujudkan dalam Partangyangan Bolon se-Indonesia. Horas! 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 Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tema ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi keturunan Simangonding Sianturi yang datang mewakili daerah-daerah di seluruh Indonesia. Mereka berkumpul, bersekutu, seraya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Pada pesta pertaniangan Bolon Simangonding Sianturi ini, turut dihadiri Anggi Doli Pananggol, Tulang Malurung, hula-hula Napi Tupulu, dan hula-hula bolahan Amak Pakpahan. Untuk melanjutkan kepengurusan Simangonding Sianturi, secara aklamasi terpilih kembali Samsul Sianturi sebagai Ketua Umum, Pangholang Sianturi MBA BKP sebagai Sekretaris Jenderal, dan Dr. Antar MT Sianturi MBA sebagai Bendahara, dan dilengkapi dengan Ketua-Ketua Bidang. Setelah terpilih secara aklamasi, kepada Ketua Umum Samsul Sianturi dan Ibu Boru Pakpahan diberikan tongkat kepemimpinan dan bulang-bulang sebagai pakaian kebesaran bagi pemimpin. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Selain pemandangan danaunya yang indah, kawasan Danau Toba juga memiliki destinasi yang menarik, seperti keindahan budaya dan potensi desa-desa yang ada di sekelilingnya. Salah satu kawasan yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata adalah Desa Papande yang terletak di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Desa Papande berada di atas permukaan Pulau Sibandang yang juga merupakan pulau di tengah-tengah Danau Toba selain Pulau Samosir. Untuk sampai ke Desa Papande bisa ditempuh dari Pelabuhan Sibandang menggunakan kapal penyeberangan dengan jarak tempuh 10 menit. Desa Papande terkenal dengan kerajinan ulosnya yang cukup berkualitas. Rata-rata para penenun ulos di Desa Papande menenun ulos di rumah masing-masing. Hampir 85% penduduk Desa Papande menekuni pembuatan ulos, mulai dari orang tua hingga anak-anak. Awalnya penduduk Desa Papande membuat ulos khusus untuk para Raja Batak. Namun seiring waktu, ulos kini juga banyak diminati masyarakat umum. Adapun jenis-jenis ulos yang diproduksi para penenun Desa Papande diantaranya ulos Harangguan, Tobu-Tobu, Sibolang, Bolean, Sitolu Tuho, Ragi Hidup, Mangiring, Suri-Suri, Bitang Maratur, Gatip-Gatip, dan ulos Simar Pasiron. Salah satu ulos yang cukup berkualitas adalah ulos Harangguan yang dibuat dengan benang berbagai warna dan membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Ulos Harangguan dibuat menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Digunakannya pewarna alami ini untuk mengurangi limbah sekaligus melestarikan alam agar tidak tercemar dari bahan kimia. Pewarnaan alam mudah didapat karena berasal dari dedaunan, biji, buah, dan dari akar pohon. Untuk menghasilkan warna merah, dibuat dari pohon secang sari. Warna hijau bisa dibuat dari daun ubi jalar dan bunga paet, serta pencampuran warna indigo yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di perbukitan. Warna kuning diperoleh dari kunyit, warna merah muda dari bawang dayak, warna biru dari daun salaon, warna coklat dari mahoni dan daun alpukat, warna hitam dari daun ketapang. Keistimewaan dari ulos Papande terletak pada benangnya yang halus dan proses pewarnaan dilakukan beberapa kali, sehingga menghasilkan tenun ulos yang kuat dan berkualitas. Ketua kelompok Partonun Desa Papande, Erikson Siregar mengatakan, hasil tenun para ibu di Desa Papande tidak terpengaruh adanya COVID-19 karena selama ini hasilnya juga sudah dijual melalui media sosial dan media lainnya.
Ya, upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan dan membuat agar terinovasi, yang pertama adalah kami akan meningkatkan kualitas dari hasil tenunan kami. Satu, kedua, kami akan membuat motif-motif baru untuk meningkatkan dan menambah para pecinta tenun, khususnya dari Desa Papande, Kecamatan Muara ini. Yang ketiga, kami akan mengubah metode pewarnaan dari pewarnaan kimia menjadi pewarnaan alam. Karena sekarang pecinta tenun ini sudah sangat banyak untuk meminta kami agar membuat pewarnaannya dari pewarnaan alam. Kalau satu tenunan untuk pewarnaan alam paling murahnya 1.500.000, paling mahalnya 3 juta. Kalau untuk sintesis pewarnaan kimianya 1.200.000 dan paling mahalnya 1.800.000. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Muara Papande, Jubel Tahir Pardede mengaku keberadaan para penenun ulos di Desa Papande mampu mengangkat nama Desa Papande ke seluruh Nusantara bahkan dunia. Ya, baik Pak. Kita sangat mendukung itu kinerja orang-orang di Desa Papande ini. Kalau saya perhatikan Pak, ini para penggemar ini penenun ini memang sangat-sangat serius gitu. Nah, jadi mungkin untuk ke depan masih bisa nanti untuk dikembangkan gitu. Mudah-mudahan pihak kecamatan nanti akan koordinasi ke pimpinan kabupaten gitu. Nah, biar bisa lagi ditingkatkan ke provinsi entah ke pusat gitu ya. Kelompok penenun ulos Papande selalu mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Keberhasilan para penenun ulos di Desa Papande hingga dikenal masyarakat dunia berkat kerja keras mereka menjadikan ulos yang bebas dari pencemaran lingkungan. Selain itu, hasil tenunan yang rapat dan kuat membuat kualitas tenun ulos dari Desa Papande Kecamatan Muara berbeda dari daerah lainnya. Semoga Desa Papande semakin berjaya. Ya pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Serdang Bedagai. Sajian alam mengenai pantai di Kabupaten Serdang Bedagai tidak kalah menarik dari pantai di Bali. Wisata alam berupa pantai yang ada di Serge menawarkan keunikan dan daya tarik pengunjung juga dapat menikmati pemandangan hamparan pasir putihnya. Pantai romantis merupakan wisata alam yang terkenal dengan suasana pantainya yang romantis. Selain hamparan pantai dengan pasir putihnya yang indah dan mempesona, pantai ini juga eksotis dengan menampilkan sisi romantismenya. Terdapat ornamen-ornamen yang mendukung berupa hiasan yang dirangkai dengan kreatif dan tentunya membuat nyaman saat berkunjung. Dengan konsep yang menarik dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas lainnya, membuat Anda akan memiliki kesan berbeda dan ingin betah berlama-lama di pantai romantis ini. Wisata populer di masyarakat Serdang Bedagai begitu banyak dikunjungi dan dipadati setiap harinya dan menjadi tujuan wisata saat berlibur dan berakhir pekan di Sumatera Utara. Pantai romantis yang hits di Serdang Bedagai ini mengusung konsep wisata pantai yang menawarkan untuk melepas penat bersama orang tersayang dan menarik perhatian untuk dikunjungi banyak wisatawan. Pantai berpasir putih yang dikelilingi hutan mangrove dengan suara deburan ombak yang datang silih berganti menjadikan liburan di pantai romantis ini kian menarik. Sesuai dengan namanya, pantai ini menjadi tempat berlibur yang cocok. Tentunya didukung dengan berbagai fasilitas berupa ornamen-ornamen dan tempat berfoto yang mengusung tema cinta dengan spot instagramable yang tersedia dan cocok untuk berfoto-foto. Terdapat gazebo dari bambu yang dihiasi kelambu berwarna putih dan merah muda sebagai tempat perayaan dan momen indah. Ada juga kenikmatan yang bisa Anda jumpai di sini seperti menikmati sajian kuliner seafoodnya dan juga bisa melihat secara langsung hasil tangkapan nelayan dari hasil menjala ikan di sepanjang pesisir pantai tersebut. Atau Anda bisa bermain-main seru berserta dengan badana boot dan memancing di pesisir pantai.
Rawan terjadi longsor hingga banjir saat hujan, beberapa kawasan jalan lintas utama maupun jalan alternatif di Lebong wajib diwaspadai para pengendara. Salah satunya Jalan Raya Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Tertutup material lumpur hingga menyebabkan beberapa kali pengendara terjatuh. Masih sering diguyur hujan dengan intensitas tinggi, beberapa kawasan termasuk akses jalan raya di Kabupaten Lebong memang wajib diwaspadai, seperti di salah satu ruas jalan Talang Ulu Lebong Utara menuju Lebong Atas tertimbun material tanah, berupa lumpuran yang dibawa air hujan hingga menutupi badan jalan. Akibatnya, sebagai salah satu jalan raya yang ramai dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, beberapa kali tergelincir di lokasi dan beberapa pengendara motor ikut juga terjatuh. Polres Lebong terpaksa menerjunkan 1 unit mobil water cannon milik Korps Sabhara untuk membersihkan material di tempat lokasi. Guna menghindari kecelakaan berulang, Kasat Sabhara Polres Lebong AKP Hasiholan meminta para pengendara tetap mewaspadai titik-titik jalan yang rentan tertimbun material lumpur dengan mengurangi kecepatan kendaraan dan berhati-hati. Beberapa hari ini kami mendapat laporan adanya kecelakaan tergelincirnya akibat daripada tumpukan lumpur yang ada di tengah jalan. Sebabnya saya sendiri pagi tadi hampir jatuh juga. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Darvitino Valini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan Sampai jumpa.